Pengertian akad ijaroh. Menurut Said Sabiq dalam Fikih Sunnah, al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, yang memiliki arti mengganti atau kompensasi. Ijaroh dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Jadi ijaroh dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan memperkerjakan seseorang dengan jalan mengganti dengan pemberian upah atau membayar sewa. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan dan dapat diambil manfaatnya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa atau ujrah. Jenis akad ijarah dapat dilihat berdasarkan objek dan PSAK 107. Yang pertama berdasarkan objek. Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat atas aset yang tidak bergerak dan manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Berdasarkan PSAK 107, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad atau untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik mujir kepada penyewa mustajir pada saat tertentu. Ijarah mutabiyah bin tamlik adalah ijarah dengan wa'ad, perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Ijarah lanjut menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Selanjutnya dasar syariahnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika dilihat berdasarkan Al-Quran, maka sumber hukumnya terdiri Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32, Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, dan Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Jika dilihat berdasarkan hadis, maka terdapat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, terdapat juga hadis riwayat Nasa'i dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Rukun dan ketentuan syariah ijarah. Rukun ijarah terdapat 3, yaitu pelaku harus terdiri dari pemberi sewa dan penyewa. Yang kedua, objek akad ijarah dapat berupa manfaat aset dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang terakhir, ijab qabul atau serah terima. Ketentuan syariahnya terdapat 3. Yang pertama, terdapat pelaku harus cukup balik dan paham hukum. Yang kedua, terdapat objek akad ijarah. Dan yang terakhir, terdapat ijab qabul. Berakhirnya akad ijarah dapat terjadi jika yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat untuk menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena dirasa memberatkan keluarganya. Perbedaan ijarah dengan sewa. Jika dilihat berdasarkan objeknya, ijarah memberi manfaat barang atau jasa, sedangkan sewa hanya memberi manfaat berupa barang. Jika dilihat berdasarkan metode pembayarannya, ijarah tidak tergantung dan tergantung atas barang atau jasa yang disewakan, sedangkan untuk sewa tidak tergantung atas barang yang disewakan. Jika dilihat dari pemindahan kepemilikannya, ijarah tidak ada pemindahan kepemilikan, sedangkan untuk sewa tidak ada transfer kepemilikan. Dan juga di ijarah terdapat janji di awal untuk menghibahkan atau menjual di akad. Lalu untuk sewa sendiri memiliki opsi untuk membeli atau tidak membeli pada akhir periode masa sewa. Untuk lease dan sale di ijarah tidak diperbolehkan untuk lease karena terdapat gharar, sedangkan untuk sewa diperbolehkan. Untuk sell and lease di ijarah diperbolehkan dan juga di sewa diperbolehkan. Selanjutnya yaitu ada perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107.
Akuntansi untuk pemberi sewa atau mukjir. Yang pertama ada biaya perolehan. Untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud diakui saat objek ijarah diperoleh. Aset tersebut harus memenuhi syarat, yaitu kemungkinan pasar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Di sini ada jurnal, yaitu jurnalnya ada aset ijarah pada kas atau utang. Yang kedua ada penyusutan. Jika ijarah tersebut dapat disusutkan dan atau diamortisasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaat yang digunakan. Untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT. Jurnalnya yaitu biaya penyusutan pada pendapatan sewa. Selanjutnya yaitu ada pendapatan sewa. Diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Jurnalnya yaitu kas atau piutang sewa pada pendapatan sewa. Yang keempat yaitu ada biaya perbaikan objek ijarah. Adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Di sini ada 4A. Yang pertama, jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya. Jurnalnya yaitu biaya perbaikan pada utang. Yang 4B, jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya, yaitu jurnalnya ada biaya perbaikan pada kas atau utang atau perlengkapan. Yang ke-4C, pada ijarah muntahiyah bin tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf 4A dan 4B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian pemilik masing-masing atas objek ijarah. Jurnalnya yaitu biaya perbaikan kas pada kas atau utang atau perlengkapan. Yang kelima ada perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bin tamlik dapat dilakukan dengan cara 5A hibah, maka jumlah dicatat objek ijarah diakui sebagai beban, yaitu jurnalnya beban ijarah, akumulasi penyusutan pada aset ijarah. 5B penyusutan sebelum berakhirnya masa sebelum sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya yaitu jika nilai buku lebih besar dari harga jual, yaitu kas atau piutang, akumulasi penyusutan kerugian pada aset ijarah. Nah, jika nilai buku lebih kecil dari harga jual, jurnalnya yaitu kas atau piutang, akumulasi penyusutan pada keuntungan dan aset ijarah. Yang 5C yaitu penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya yang pertama ada jika nilai buku lebih besar dari harga jual, yaitu kas, akumulasi penyusutan kerugian pada aset ijarah, dan jika nilai buku lebih kecil dari harga jual, yaitu jurnalnya ada kas, akumulasi penyusutan pada keuntungan dan aset ijarah. Yaitu ada 5D penjualan objek ijarah secara bertahap. Maka yang pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang pertama, jika nilai bukunya itu lebih besar dari harga jual, yaitu jurnalnya ada kas atau piutang pada akumulasi penyusutan kerugian pada aset ijarah. Dan selanjutnya yaitu jika nilai buku lebih kecil dari harga jual, jurnalnya ada kas atau piutang, akumulasi penyusutan pada keuntungan dan aset ijarah. Yang kedua, bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Jurnalnya ada aset lancar atau tidak lancar, akumulasi penyusutan, dan aset ijarah. Yang keenam yaitu penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik, tetapi tidak terbatas pada 7A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, keberadaan wa'ad, pengalihan kepemilikan, dan mekanisme yang digunakan. Jika ada wa'ad, pengalihan kepemilikan.
Kedua yaitu pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Yang ketiga ada agunan yang digunakan, itu jika ada. Yang selanjutnya ada 7B, nilai pendekatan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah. Dan 7C, keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Yaitu selanjutnya ada akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada masa manfaat atas aset telah diterima. Jurnalnya yaitu beban sewa pada kas atau utang. Yang kedua ada biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiyah bin tamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Jurnalnya yaitu beban pemeliharaan ijarah pada kas atau utang atau perlengkapan. Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, yaitu jurnalnya ada piutang pada kas atau utang atau perlengkapan. Yang ketiga ada perpindahan kepemilikan. Dalam ijarah muntahiyah bin tamlik dapat dilakukan dengan cara 3A. Hibah. Pada penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Jurnalnya yaitu ada aset non kas pada keuntungan. Ada 3B. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Jurnalnya yaitu aset non kas pada kas. Yang C, pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Jurnalnya yaitu aset non-kas pada kas. Yang D, pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima. Jurnalnya yaitu aset non-kas pada kas atau utang. Selanjutnya yang 4, jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Yang kelima yaitu pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik, tetapi tidak terbatas pada A, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. Total pembayaran. 2. Keberadaan akad pemilik untuk mengalihkan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan. Yang ketiga, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Yang keempat, ada agunan yang digunakan. Selanjutnya ada 5B, keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Akad sarf. Pertama, pengertian akad sarf yaitu menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Pada zaman Rasulullah, mata uang dinyatakan dalam satu mata uang dinar, yaitu yang terbuat dari emas, dan dirham yang terbuat dari perak. Menurut ajaran Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan merupakan komoditas. Terdapat 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing. Yang pertama, ada transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas dan penyerahannya pada saat itu atau penyelesaiannya maksimal dalam waktu 2 hari. Transaksi ini dibolehkan secara syariah karena dianggap tunai. Fleksibilitas waktu 2 hari adalah proses yang tidak bisa dihindari dan merupakan batas normal suatu transaksi internasional. Yang kedua, ada transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariah karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, dan harga pada waktu penyerahan belum tentu sama dengan harga yang disepakati. Yang ketiga, ada transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumannya haram karena ada unsur spekulasi atau judi atau maisir. Yang keempat, ada transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu
atau tanggal tertentu. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi judi atau maisir. Secara syariah, transaksi pertukaran valuta asing diperbolehkan sepanjang dilakukan secara tunai dan tidak digunakan untuk tujuan spekulasi. Bila penjualannya tunai, tapi kalau tujuannya untuk spekulasi, tetap tidak diperbolehkan karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa uang bukanlah komoditas. Selanjutnya yaitu ada rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama ada pelaku, antara lain pembeli dan penjual. Di sini pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua ada objek akad berupa mata uang. Nilai tukar atau kurs mata uang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai baik oleh pembeli maupun oleh penjual sebelum keduanya terpisah. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam kuantitas yang sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Dalam akad shart tidak boleh ada hak khiyar syarat bagi pembeli. Dalam akad sarf tidak boleh terdapat tegang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. Selanjutnya yaitu ada ijab kabul atau serah terima. Pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang keempat, perlakuan akuntansi akad sarf. Saat membeli valuta asing, jurnalnya itu kas dalam bentuk dolar pada kas rupiah. Saat dijual, jurnalnya yaitu yang pertama, jika nilai buku lebih besar dari harga jual, yaitu kas rupiah, kerugian pada kas dolar. Jika nilai buku lebih kecil dari harga jual, kas dalam bentuk rupiah, pada kerugian, dan kas pada dolar. Untuk tujuan laporan keuangan di akhir periode, aset moneter, piutang dan utang dalam satuan valuta asing akan dijabarkan dalam satuan rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia dan tanggal laporan pada tanggal laporan keuangan. Jurnal penyesuaiannya yaitu pertama, jika nilai kurs tengah BI lebih kecil dari nilai kurs tanggal transaksi, yaitu jurnalnya kerugian pada piutang falas dan utang falas pada keuntungan. Nah, jika nilai kurs tengah BI ini lebih besar dari nilai kurs tanggal transaksi, maka jurnalnya yaitu piutang falas pada keuntungan dan kerugian pada utang falas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akad wadiyah. Akad wadiyah yang merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang ke pihak yang menerima. Singkatnya adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut TSAK 59, jenis akad wadiyah ada dua. Yang pertama adalah wadiyah amanah yang merupakan uang atau barang yang dititipkan yang hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Yang kedua adalah wadiyah yadamanah yang merupakan penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan dengan seizin pemiliknya. Terdapat dua sumber hukum dari akad wadiyah. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat 4 ayat 58 dan Quran surat 2 ayat 283. Ada juga As-Sunnah dari hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi. Dari kedua sumber hukum tersebut dijelaskan bahwa amanat hanya soal titipan dan harus dijaga, serta dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya terdapat rukun dan ketentuan syariah, di mana dalam rukun terdapat pemilik barang, pihak yang menyimpan atau dititipi barang, kemudian ada barang yang dititipkan, serta ijab kabul atau serah terima. Di dalam ketentuannya terdapat pelaku yang harus cakap hukum atau balik, kemudian ada objek wadiyah yang jelas, dan ijab kabul atau serah terima. Akuntansi dalam akad wadiyah bagi pihak pemilik barang yang pertama ada pada saat menyerahkan barang dan membayar biaya penitipan yang dicatat dalam jurnal sebagai beban wadiyah pada debit serta kas pada kredit. Hal ini juga berlaku jika biaya penitipan belum dibayar. Yang kedua, pada saat mengambil barang dan membayar kekurangan biaya penitipan yang dicatat dalam jurnal sebagai utang pada debit serta kas pada kredit. Kemudian, bagi pihak penyimpan barang, yang pertama ada pada saat menerima barang dan penerimaan pendapatan penitipan yang dicatat dalam jurnal di mana kas pada debit serta pendapatan wadiyah pada kredit. Jika biaya penitipan belum dibayar, maka jurnalnya ada piutang pada kredit serta pendapatan wadiyah pada kredit. Yang kedua ada pada saat menyerahkan barang dan menerima pembayaran kekurangan yang dicatat dalam jurnal di mana kas pada debit serta piutang pada kredit.
Selanjutnya ada akad al-wakalah, yang merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kemudian ada juga sumber hukum. Yang pertama ada pada Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 18 ayat 19, Quran surat 12 ayat 55, serta Quran surat 17 ayat 34. Selain itu ada juga as-sunnah dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada rukun dan ketentuan syariah, di mana dalam rukun terdapat pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau pihak yang diberi kuasa. Selanjutnya ada juga objek akad berupa barang atau jasa, serta ijab kabul atau serah terima. Dalam ketentuan terdapat pelaku di mana pemilik sah atau orang mukallaf. Yang kedua ada objek, serta ada ijab kabul atau serah terima. Berakhirnya akad ini dapat ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah salah satu pelaku meninggal dunia, kemudian pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai, ada juga pemutusan oleh orang yang mewakilkan, wakil mengundurkan diri, serta orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan tersebut. Perlakuan akuntansi al-wakalah bagi pihak yang mewakilkan atau penerima kuasa. Yang pertama, pada saat penerimaan imbalan tunai yang dicatat dalam jurnal sebagai kas pada debit serta pendapatan wakalah pada kredit. Yang kedua, pada saat membayar beban, di mana jurnal dicatat beban wakalah pada debit serta kas pada kredit. Yang ketiga, pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun di muka, yang dicatat dalam jurnal sebagai kas pada debit serta pendapatan wakalah diterima di muka kepada kredit. Yang keempat, pada saat mengakui pendapatan wakalah di akhir periode, di mana dicatat dalam jurnal sebagai pendapatan wakalah diterima di muka pada debit serta pendapatan wakalah pada kredit. Selain itu, bagi pihak yang meminta diwakilkan pada saat membayar komisi, jurnalnya dicatat sebagai beban wakalah pada debit serta kas pada kredit. Akad al-kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk persetujuan pihak ketiga atau pihak yang ditanggung. Kafalah bisa menjadi sesuatu yang disegerakan, misalnya utang yang harus segera dilunasi. Untuk sumber hukumnya sendiri, terdapat yang pertama adalah dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 3 ayat 37 serta Quran surat 12 ayat 72. Selain itu, dalam As-Sunnah terdapat hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan hadis riwayat Bukhari. Selain itu, terdapat rukun dan ketentuan syariah, di mana dalam rukun terdapat pelaku yang terdiri atas pihak peminjam, pihak yang terutang, dan pihak yang berpiutang. Kemudian ada objek, serta ada ijab kabul atau serah terima. Dalam ketentuan terdapat pelaku di mana ada pihak penjamin, pihak orang yang berutang, serta pihak orang yang berpiutang. Kemudian ada objek penjamin, serta ada ijab kabul atau serah terima. Berakhirnya kafalah dapat ditandai dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, ketika utang telah diselesaikan. Yang kedua, kreditur dapat melepaskan utangnya kepada orang yang berutang. Yang ketiga, ketika utang tersebut telah dialihkan. Yang keempat, ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditur. Yang terakhir, kreditur dapat mengakhiri kontrak kafalah meskipun penjamin tidak menyetujuinya. Perlakuan akuntansi al-kafalah bagi pihak penjamin. Yang pertama, pada saat menerima imbalan tunai yang dicatat dalam jurnal, kas pada debit serta pendapatan kafalah pada kredit. Yang kedua, pada saat membayar beban, jurnalnya beban kafalah pada debit serta kas pada kredit. Hal ini juga berlaku bagi pihak yang meminjam jaminan. Selanjutnya yaitu akad qardul hasan. Akad qardul hasan ini memiliki definisi pinjaman tanpa dikenakan imbalan atau biaya, sehingga hanya membayar pada biaya pokoknya saja. Nah, akad qardul hasan ini lebih ditujukan kepada orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Selanjutnya yaitu sumber hukum dari akad qardul hasan. Sumber hukum berasal dari Al-Quran yang tercantum pada Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang menyatakan, dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan syariah dari akad qardul hasan.
Yang pertama, pelaku akad harus cakap atau sanggup untuk memenuhi segala bentuk hukum dan telah balik. Yang kedua, objek akad yang jelas. Lalu yang ketiga, adanya ijab qabul atau serah terima dari pihak-pihak yang melakukan akad tersebut atau transaksi secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi dari akad qardul hasan. Jadi di sini perlakuan akuntansi terdapat dua pihak yang melakukan pencatatan jurnalnya. Yang pertama pihak yang memberi pinjaman dan yang kedua pihak yang menerima pinjaman. Pada pihak yang memberi pinjaman, pencatatan pertama yaitu saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, yaitu dana kebajikan kas pada dana kebajikan infak atau sedekah atau hasil wakaf. Lalu selanjutnya pencatatan jurnal saat penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal, yaitu dana kebajikan kas pada dana kebajikan denda atau pendapatan non-halal. Yang ketiga, pencatatan jurnal saat pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardul hasan. Pencatatannya yaitu dana kebajikan produktif pada dana kebajikan kas. Lalu yang keempat, pencatatan jurnal saat menerima pengembalian dari pinjaman untuk qardul hasan tersebut, yaitu dana kebajikan kas pada dana kebajikan produktif. Lalu berikutnya ini pencatatan oleh pihak yang menerima pinjaman. Pencatatan jurnal yang pertama yaitu saat menerima uang pinjaman, yaitu kas pada utang. Dan yang kedua pencatatan jurnal saat pelunasan, yaitu utang pada kas. Selanjutnya adalah akad al-hiwalah atau hawalah. Jadi akad hawalah ini memiliki atau dapat diartikan sebagai pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Akad hawalah ini juga dapat didefinisikan sebagai pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utang tersebut. Jadi tujuan dari akad hawalah ini merupakan meringankan beban dari sesama umat manusia. Terdapat beberapa jenis dari akad hawalah. Yang pertama yaitu jenis akad hawalah menurut objeknya dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama hawalah al-haq dan hawalah al-dain. Yang kedua jenis akad hawalah menurut persyaratan dan dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis akad hawalah. Yang pertama hawalah al-muqayyadah dan hawalah al-mutlaqah. Berikutnya adalah sumber hukum dari akad hawalah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu. Dan juga dapat diketahui dari hadis tersebut bahwasanya orang-orang yang memberikan utang harus menerima hawalah tersebut dari pihak muhal alaih yang mengambil alih utang pihak muhil, dan pihak muhal menagih utang milik muhil kepada pihak muhal alaih. Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan syariah dari akad hawalah. Di sini ada 5 rukun akad hawalah. Di antaranya yang pertama, orang yang memiliki hutang dan melakukan pengalihan hutang. Dan yang kedua, orang yang memberikan hutang. Yang ketiga, orang yang menerima tanggungan pengalihan utang. Yang keempat, objek utang yang dialihkan. Dan yang terakhir yaitu ijab dari pihak muhil dan qabul dari pihak muhal alaih dan pihak muhal. Dan selanjutnya yaitu ketentuan atau syarat-syarat dari masing-masing pihak. Yang pertama yaitu dari pihak muhil. Jadi ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak muhil itu pihak muhil harus cakap dan patuh terhadap hukum serta balik dan berakal. Dan adanya ijab qabul serta pihak muhil dalam melakukan akad tersebut tidak mengandung unsur paksaan dari orang lain.
Selanjutnya yaitu ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak muhal. Yang pertama, cakap dan patuh terhadap hukum serta balik dan berakal. Dan yang kedua, adanya persetujuan dari pihak muhal kepada pihak muhil untuk melakukan akad hawalah. Selanjutnya, ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak muhal alaih atau pihak ketiga. Yang pertama, yaitu cakap dan patuh terhadap hukum serta balik dan berakal. Ketentuan yang kedua, yaitu adanya persetujuan dari pihak muhal alaih atau pihak ketiga apakah ia bersedia atau tidak. Dan yang terakhir, harus menjalankannya secara optimal. Selanjutnya, yaitu ketentuan atau syarat-syarat yang diperlukan terhadap utang sebagai objek pengalihan atau disebut sebagai muhalbih. Ketentuan yang pertama yaitu utang tersebut atau muhalbih harus merupakan utang atau piutang yang pasti. Dan yang kedua, waktu jatuh tempo dalam pembayaran utangnya harus selalu sama. Dan ketiga, uang atau barang yang menjadi utang harus memiliki jumlah yang sama atau kualitas barang yang sama. Selanjutnya adalah akad al-ron yang dapat disebut juga sebagai pinjaman dengan jaminan. Pengertian dari akad ron ini merupakan tetap, kekal, dan jaminan perjanjian atas pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminannya atau barang gadai, dan barang tersebut akan dikembalikan setelah utang selesai dilunasi. Selain akad ron, di sini juga ada akad ron tajlisi. Akad ini merupakan akad yang dipakai atau digunakan untuk mengurangi adanya kendala atau masalah yang terjadi pada pemeliharaan atau pemanfaatan jaminan yang digadaikan tersebut. Akad ron tajlisi ini juga dapat didefinisikan sebagai pengalihan hak milik pada suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, dan juga terdapat syarat bahwa benda tersebut meskipun telah dialihkan ke pemilikannya, namun pemilik benda yang asli masih memiliki kuasa terhadap benda tersebut. Di sini terdapat syarat-syarat syariah dalam akad ron tajlisi. Yang pertama, syarat-syaratnya yaitu biaya pemeliharaan dari barang jaminan ditanggung oleh pihak yang menggadaikan, dan biaya tersebut berbeda dengan besarnya pembiayaan. Yang kedua, pihak yang menerima barang jaminan secara tertulis memiliki bukti hak kepemilikan, namun masih dapat dimanfaatkan oleh pemilik barang yang asli atas izin pihak yang menerima barang jaminan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu apabila terjadi eksekusi jaminan, maka barang tersebut dapat dijual atas izin pihak pemilik barang. Selanjutnya yaitu sumber hukum dari akad al-ron. Sumber hukum akad ron ini adalah Al-Quran, dan di dalam Al-Quran pada Quran surah Al-Baqarah ayat 283 menyatakan, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan syariah dari akad al-ron. Rukun akad ron yang pertama yaitu pelaku yang terdiri atas pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai. Yang kedua, objek akad berupa barang yang digadaikan dan utang. Yang ketiga, syarat utang adalah bersifat jelas dan wajib dibayar atau dikembalikan oleh debitur kepada kreditur. Yang terakhir, adanya ijab qabul atau serah terima. Ketentuan syariah dari akad ron diantaranya yang pertama, pelaku ini harus cakap serta patuh terhadap hukum dan juga telah balik. Yang kedua, objek yang digadaikan. Jadi objek yang digadaikan ini ada dua, yaitu barang gadai atau utang. Dan yang ketiga, adanya ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi dari akad ron. Yang pertama,
pelakuan akuntansi terhadap orang yang menerima gadai. Jadi pencatatannya itu apabila penerima gadai tersebut menerima barang gadai, itu tidak ada jurnal, tetapi membuat tanda terima atas barang tersebut saja. Berikutnya, pencatatan jurnal pada saat menyerahkan uang pinjaman, yaitu piutang pada kas. Selanjutnya, pencatatan pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Pencatatannya yaitu kas pada pendapatan. Selanjutnya, pencatatan saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, yaitu beban pada kas. Berikutnya, pencatatan saat pelunasan uang pinjaman barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang, yaitu kas pada piutang. Selanjutnya yaitu pencatatan apabila pada saat jatuh tempo utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan. Jika barang gadai nilainya sama dengan piutang, maka pencatatannya yaitu kas pada piutang. Jika kurang, maka piutangnya yang masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang. Berikutnya yaitu pencatatan pada akatron dari pihak yang menggadaikan. Yang pertama, pada saat menyerahkan aset itu tidak di jurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan. Berikutnya, pencatatan pada saat menerima uang pinjaman, yaitu kas pada utang. Pencatatan bayar uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, yaitu beban pada kas. Selanjutnya, pencatatan ketika dilakukan pelunasan terhadap utang tersebut, yaitu utang pada kas. Selanjutnya, pencatatan jika pada saat jatuh tempo utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual pada saat penjualan barang gadai. Pencatatannya yaitu kas, akumulasi penyusutan, kerugian pada keuntungan dan aset. Dan yang terakhir, pencatatan terhadap pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai, yaitu utang pada kas. Allah, yaitu akad hadiah, berasal dari kata ja'ala yang memiliki banyak arti, jumlah imbalan, meletakkan, membuat, dan dalam fikih diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Sumber hukumnya ada dua. Yang pertama Al-Quran. Quran surat Yusuf ayat 71 dan hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan rukun akad ju'alah ada 4. Yang pertama Al-Qaid yang membuat sayembara. Yang kedua Al-Maj'ul, pekerjaannya harus dilakukan. Yang ketiga Al-Ji'il, hadiah yang diberikan. Dan yang keempat Ijab. Kemudian ketentuan syariahnya. Yang pertama Al-Aqid, pembuat sayembara harus cakap hukum dan balik. Yang kedua Al-Maj'ul, pekerjaan yang harus dilakukan mengandung manfaat yang jelas. Yang ketiga Al-Ji'il, harus jelas jumlah hadiahnya dan harus sesuatu bernilai atau harta. Yang keempat sah dengan ijab meskipun tanpa kabul. Dan perlakuan akuntansinya, bagi pembuat janji, debitnya itu beban ju'alah dan kreditnya kas atau non-kas lain. Dan untuk penerima janji, debitnya itu kas atau non-kas lain dan kreditnya pendapatan ju'alah. Kemudian ada charger card dan syariah card. Charger card dan syariah card ini merupakan salah satu produk dari perbankan syariah, sedangkan akad yang dilakukan adalah kombinasi dari akad-akad yang telah dijelaskan tadi di atas semuanya. Nah, charger card ini fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu hamil al-bitaqoh sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan syariah card sendiri adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang berhubungan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kemudian sumber hukum dari charger card dan syariah card ini ada dua. Yang pertama Al-Quran, terdapat pada surat Al-Isra ayat 71 dan as-sunnahnya itu hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk akad
Charger Card dan Syariah Card ini, rukun dan ketentuan syariahnya maupun perlakuan akuntansinya ini merupakan implementasi dari gabungan akad-akad. Maka rukun dan ketentuan syariah, perlakuan akuntansinya juga merujuk pada perlakuan akuntansi dari akad kafalah, ijarah dan qard hasan.